Dengan melihat dan mendengar bahwa tingginya jumlah sampah plastik di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya, maka dari itu pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan satu teknologi yang dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut, yakni teknologi pirosis plastik yang menjadi solusi ganda atas sampah plastik sekaligus kebutuhan energi. Jadi, pirolisis adalah proses pemanasan plastik tanpa menggunakan oksigen pada suhu sekitar 70 hingga 150 derajat Celcius. Dari proses ini akan dihasilkan 3 produk utama, yaitu minyak pirolisis, kemudian gas pirolisis, dan juga char atau arang padat. Proses ini lebih aman dibandingkan pembakaran terbuka karena tidak langsung membakar plastik di udara bebas. Selanjutnya, bagaimana sih tahap proses dari pirolisis ini? Jadi, proses pirolisis diawali dengan sampah plastik yang digunting menjadi potongan-potongan kecil agar mudah diproses. Selanjutnya, potongan plastik tersebut dimasukkan ke dalam reaktor tertutup. Kemudian yang ketiga, plastik dipanaskan tanpa adanya oksigen sehingga polimernya terurai menjadi uap hidrokarbon. Uap yang terbentuk lalu dialirkan ke dalam kondensor hingga mengalami pendinginan dan berubah menjadi minyak pirolisis. Kemudian terakhir, gas yang tidak terkondensasi dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar untuk reaktor sehingga proses menjadi lebih efisien. Ini adalah tahapan atau skema proses dari pirolisis. Untuk lebih jelasnya bisa menonton atau melihat video berikut ini. How to use this machine is very easy. Insert the plastic waste to be processed through the machine's hole at the top. Prepare a fire as fuel for heating during the melting process. This machine is also equipped with a temperature control to monitor the melting temperature. Just wait for the machine to work. The process takes up to 3 hours. And here are the results. Namun, tidak semua jenis plastik cocok digunakan untuk membuat minyak pirolisis. Untuk plastik yang sangat sesuai itu ada 3. Yang pertama, PE atau polyethylene, biasanya ditemukan pada kantong plastik, botol, dan jerigen. Nah, jenis plastik ini sangat baik untuk pirolisis karena dapat menghasilkan minyak dalam jumlah yang tinggi dan kualitas yang cukup baik. Kemudian jenis yang kedua adalah PP atau polypropylene, biasa digunakan sebagai wadah makanan. Plastik PP juga termasuk sangat sesuai karena stabil saat dipanaskan dan menghasilkan minyak pirolisis yang cukup optimal. Selanjutnya adalah PS atau polistirena, yang sering kita ketemukan pada styrofoam. PS juga sangat cocok untuk pirolisis karena mudah terurai saat dipanaskan dan mampu menghasilkan minyak dalam jumlah yang besar. Sementara itu, untuk plastik yang tidak sesuai atau harus dihindari terdiri atas PVC, PET, FRP, dan PUR. Jenis plastik ini tidak direkomendasikan untuk proses pirolisis karena dapat menghasilkan zat berbahaya saat dipanaskan atau hanya menghasilkan minyak dalam jumlah yang rendah. Oleh karena itu, pemilihan jenis plastik sangat penting sebelum dilakukan proses pirolisis agar proses berjalan aman dan hasilnya maksimal. Adapun manfaat pirolisis, yang pertama dari sisi lingkungan, tentunya mengurangi sampah plastik. Kemudian yang kedua, mengurangi pencemaran tanah, air, dan juga laut. Dengan berkurangnya sampah plastik yang dibuang sembarangan, maka dampak pencemaran terhadap lingkungan juga dapat diminimalkan. Manfaat yang ketiga adalah mengurangi pembakaran terbuka yang menghasilkan racun. Jadi banyak sampah plastik yang dibakar secara terbuka dan menghasilkan asap beracun, dan pirolisis dapat menjadi alternatif pengolahan yang lebih aman. Kemudian dari sisi energi, yang pertama, pirolisis memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan bakar alternatif dari sampah plastik. Kemudian bahan bakar hasil pirolisis dapat menekan impor BBM karena sebagian kebutuhan energi dapat dipenuhi dari hasil pengolahan sampah.
Kemudian yang terakhir adalah pirolisis juga mendukung ketahanan energi nasional karena memperluas sumber energi yang tidak hanya bergantung pada bahan bakar fosil. Adapun tantangannya yaitu yang pertama, minyak mentah hasil pirolisis masih perlu melalui proses pemurnian karena masih mengandung zat seperti sulfur, klorin, dan logam. Zat-zat ini harus dihilangkan agar minyak aman digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian tantangan yang kedua adalah teknologi upgrading atau pemurnian minyak pirolisis masih tergolong mahal, sehingga membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Tantangan berikutnya yaitu emisi karbon yang dihasilkan dari pemanfaatan bahan bakar pirolisis belum nol. Artinya, meskipun lebih baik, proses ini masih tetap menghasilkan emisi. Dan tantangan yang terakhir adalah regulasi di Indonesia yang belum mendukung minyak pirolisis sebagai bahan bakar resmi, sehingga pemanfaatannya masih terbatas. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pirolisis plastik merupakan solusi ganda yang mampu mengurangi sampah plastik sekaligus menghasilkan energi alternatif. Meskipun masih memiliki beberapa tantangan, dengan dukungan teknologi dan regulasi yang tepat, pirolisis berpotensi menjadi bagian penting dalam pengolahan sampah dan ketahanan energi di Indonesia. Terima kasih.